rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin, amma ba'du. Hadirin hadirat yang saya hormati, jamaah Masjid Ar-Rahmah yang saya hormati, terutama takmir Masjid Ar-Rahmah, dan terutama sahabat saya ini Bapak Herman yang saya hormati. Pertama-tamalah kita bersyukur pada Allah atas segala nikmat yang Allah berikan kepada kita, terutama nikmat iman, nikmat Islam, dan nikmat sehat. Kedua kalinya rahmat dan salam semoga dicurahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saudara-saudari, ikhwan akhwat fillah yang saya hormati, pertama kita akan membicarakan tentang mengembangkan ekonomi berjamaah. Saya ingin mengawali tentang Rasulullah. Rasulullah itu dilahirkan di Mekah, diutus di Mekah, kemudian perintah Allah itu hijrah ke Yasrib, yang kemudian hari berubah menjadi nama Madinah. Yasrib ini oleh Rasulullah dirubah yang menjadi Madinah, artinya Rasulullah membangun peradaban. Kata Madinah itu dari kata tamaddun, yakni peradaban. Masyarakat dulu tidak maju menjadi maju, dengan Rasulullah itu hijrah ke Yasrib, itu yang kemudian menjadi Al-Madinatul Munawwarah, adalah Madinah, kota yang berperadaban, yang bercahaya. Rasulullah itu membangun peradaban Madinah itu dengan 4 pilar. Pilar yang pertama adalah akidah, keyakinan yang mantap kepada Allah, baik yakin Allah itu ada, Allah itu Maha Esa, dan yakin bahwa satu-satunya yang harus dipatuhi dan disembah itu hanya Allah. Keyakinan yang mantap ini kemudian dilanjutkan dengan keyakinan tentang kitab-kitab Allah, bahwa satu-satunya yang harus ditaatin itu undang-undang itu adalah Al-Quran. Kemudian dilanjutkan dengan keyakinan yang mantap tentang utusan Allah, maka harus menteladani, mentaatin apa yang dibawa oleh Rasulullah. Kemudian dimantapkan dengan keyakinan tentang malaikat, di mana apa yang kita kerjakan dicatat oleh Allah. Misalnya pada pagi ini, apa yang kita kerjakan dicatat oleh Allah. Fayyamal misqala dzarratin khairan yara wa may ya'mal misqala dzarratin syarran yara. Nah, setelah itu baru dibangun dengan keyakinan bahwa ada hari kiamat. Hari kiamat itu adalah pembalasan apa yang kita kerjakan. Sehingga mereka itu apa yang dikerjakan, di situ ada kehadiran Allah. Kita tidak takut dengan siapa-siapa kecuali takut kepada Allah, karena ada malaikat. Kemudian ada hari kiamat. Kemudian yang terakhir, usaha apa saja ini tetap kembali kepada Allah. Itu membangun tentang qada dan qadar. Nah, keyakinan ini dimantapkan oleh Rasulullah dalam membangun Madinah. Nah, pilar yang kedua itu adalah ukhuwah, persaudaraan. Bagaimana membangun persaudaraan sesama muslimnya, baik dengan muhajirin sesama muhajirinnya, ansor dengan sesama ansornya, atau yang kemudian hari itu sahabat muhajirin dan sahabat ansor. Contoh sederhana, ketika Rasulullah itu hijrah ke Madinah, Rasulullah mempersaudarakan itu di antaranya antara Sahal bin Rabi dengan Abdurrahman bin Auf. Sahal bin Rabi itu adalah sahabat ansor, kemudian Abdurrahman bin Auf itu adalah sahabat muhajirin, lalu dipersaudarakan. Apa yang terjadi ini ada sebuah sahih, sebab bisa lihat dalam kitab Ar-Rahiqul Maktum. Apa katanya Sahal bin Rabi? Wahai Abdurrahman, engkau kan hijrah dari Mekah ke Madinah atau dari Mekah ke Yasrib. Kamu tidak membawa istri, tidak membawa harta. Kamu disaudarakan oleh Rasulullah dengan saya. Apa katanya? Wahai Abdurrahman, saya punya rumah 2. Persilahkan kamu lihat yang mana yang kamu sukai, kamu ambil.
wahai Abdurrahman, saya mempunyai kebun 2. Persilahkan kamu lihat kebun saya, mana yang kamu sukai kamu ambil. Yang terakhir Pak, yang mengerikan, saya punya istri 2. Coba lihat mana yang kamu sukai, akan saya cerai. Nanti kalau sampai satu iddah kamu nikahi. Sejauh itu persaudaraan yang dibangun oleh Rasulullah. Sampai istrinya ditawarkan, apalagi yang lain. Rumah selesai, kebun selesai, istri ditawarkan. Tapi apa jawabnya Abdurrahman? Semoga Allah memberkahimu, semoga Allah memberkahi keluargamu, semoga Allah memberkahi rizkimu. Duluni ala suq, tunjukkan aku pasar. Akhirnya apa? Besok harinya diajak ke pasar. Karena Bang Abdurrahman itu pengusaha yang tangguh. Dalam 1 minggu orang yang terkaya di kota Madinah. Ini pilar yang kedua. Pilar yang ketiga itu adalah politik. Membangun peradaban lepas dari politik. Apa yang dilakukan Rasulullah itu adalah membuat perjanjian dengan penduduk Madinah yang disebut namanya Wathiqatul Madinah, yang lebih dikenal dengan bahasa Indonesianya apa? Piagam Madinah. Ini membangun peradaban yang ketiga. Pilar membangun peradaban yang ketiga. Kemudian apa yang keempat itu, bangun peradabannya berikutnya apa? Adalah ekonomi. Ini yang mungkin pembahasan kita. Rasulullah itu membangun ekonomi itu dari hulu sampai hilir. Dan sistemnya itu berjamaah. Coba, saya ingin diurai dulu. Saya ingin menyampaikan sampai mungkin 6:30. Nanti saya ingin dialog. Karena lebih senang saya dialog. Rasulullah itu membangun ekonomi itu berjamaah. Yang dibangun lebih dulu itu adalah pertanian. Rasulullah itu menggerakkan sahabat Ansor, baik Haus atau Khazraj, yang mereka penduduk Madinah yang petani-petani tangguh. Artinya mereka itu bekerja keras dan paham tentang pertanian. Maka di situ tuh tanah-tanah yang dulunya tidak ditanami, tanah-tanah yang tidak produktif, Rasulullah itu menggerakkan sahabat-sahabat itu. Rasulullah itu bersabda, siapa-siapa yang membangun siapa orang yang menanam tanaman, baik tanaman itu zar'an agharsan. Zar'an itu artinya tanaman kecil seperti gandum. Agharsan tanaman-tanaman yang keras. Itu seperti misalnya kurma dan sebagainya. Lalu tanaman itu dimakan burung, dimakan manusia, itu menjadi sedekah. Coba. Jadi Rasulullah itu mendorong mereka, akhirnya apa? Terjadi sebut namanya Ihya'ul Maut. Ihya'ul Maut itu artinya dalam fikih tanah-tanah yang tak tergarap dihidupkan, ditanami. Kayak misalnya di depan rumahnya Pak Herman ini bisa ditanamin sayuran, bisa ditanamin pepaya dan sebagainya. Sehingga apa? Rasulullah itu mendorong itu tanaman, akhirnya tanaman itu jadi bergerak. Jadi gandum melimpah, kurma melimpah, anggur melimpah. Karena dorongan itu, bahkan Rasulullah itu mendorong orang itu kalau sudah selesai sholat jangan di masjid terus. Apa ayatnya yang perintahkan? Fa idza qudiyatis sholatu fantasiru fil ardi wabtaghu min fadlillah wallaha katsiran la'allakum tuflihun. Kalau kamu sudah selesai sholat, terutama sholat Jumat, jangan wiridan doa di masjid, pergi mencari rezeki Allah. Dan Rasulullah mendorong mereka ini suruh bekerja. Bahkan orang yang capek bekerja tadi itu, malam-malamnya capek, tidurnya aja dapat pengampunan. Rasulullah menyatakan begini, man batakalan li talabi halalin bata maghfuran lahu. Orang yang tidur lelap, capek karena mencari rezeki halal, tidurnya aja mendapatkan pengampunan dari Allah. Wah, semangat kerja. Sahabat-sahabat semangat kerja. Yang perempuan kerja, yang laki-laki kerja. Tapi yang menjadi problem, setelah ini produksi mau dikemanakan? Lalu Rasulullah itu membuat pasar. Pasar itu jauhnya itu 1,5 kilo dari Masjid Nabawi
ke arah barat laut. Ya, kalau Pak Herman ini ya, kalau kita masuk dari barat ya, kita ke barat laut sekitar 1,5 km, pas di pinggiran kota Madinah. Yang model tanahnya itu kurang lebih, pasar awal ini kurang lebih 1 hektar. Dan hanya diberi pagar, dan orang-orang tidak boleh mendirikan bangunan di pasar itu. Tidak boleh mendirikan bangunan. Dan orang yang menempati tempat strategis siapa yang datang lebih awal. Jadi tidak ada yang monopoli, kalau sudah punya modal buat bedak, dia di tengah, dia selalu kaya, yang lain miskin terus. Tidak. Tapi sistem kompetisi, kayak pasar tradisional itu, kayak pasar di Kelaka, kira-kira begitulah. Siapa yang datang lebih awal, dia menempati tempat yang strategis. Nah, akhirnya apa? Sahabat-sahabat itu selesai sholat subuh, mereka pergi ke pasar. Dan Rasulullah mendoakan, Allah mubarik li ummati fi bukuriha. Semoga Allah memberikan berkah kepada umatku yang pagi-paginya bekerja. Pada waktu pagi. Akhirnya apa? Maka semarak pasar ini. Maka orang-orang yang penduduk Mekah, sahabat muhajirin, yang memang pedagang-pedagang tangguh, disitulah pasar. Nah, kepala pasarnya siapa kepala pasarnya? Umar bin Khattab. Siapa yang mau macam-macam? Umar bin Khattab kepala pasarnya. Kalau melanggar aturan, selesai gitu kan. Kemudian kepala pasarnya, kepala bagian perdagangan itu Abdurrahman bin Auf. Jadi ahli manajemennya, ahli strategi bisnisnya itu sahabat Abdurrahman bin Auf. Kepala pasarnya siapa namanya? Umar bin Khattab. Jadi tertib. Dan kemudian yang dewan syariahnya itu adalah Ubay bin Ka'ab, yang ahli fikih, yang kontrol. Dan Rasulullah itu sering-sering datang ke masjid kontrol perilaku bisnis itu. Nah, yang mana sebelum Rasulullah itu menggerakkan pertanian, sebelum Rasulullah itu menggerakkan pasar, ini dulu dikuasai oleh Yahudi. Pak, baik itu oleh pasar yang dimiliki oleh Yahudi Bani Qainuqa atau Bani Nadir. Ini yang menguasai pasar ini Bani Qainuqa dan Bani Nadir. Yang menguasai pertanian ini namanya Yahudi Khaybar. Nah, tapi Rasulullah itu ketika membangun ini maka tidak bisa didikte. Karena hulu bahan baku umat Islam, hilirnya yang mengembangkan pasar adalah umat Islam. Itu yang membuat kokoh ekonomi umat Islam. Nah, Rasulullah itu dalam mengembangkan ekonomi ini berjamaah. Orang yang mempunyai lahan tidak bisa bekerja, itu dipekerjakan kepada orang lain. Dan orang yang bekerja tapi tidak punya lahan bekerja, maka menggunakan yang namanya akad muzara'ah. Akad muzara'ah itu apa katanya orang Kelaka itu? Ya, ini kita nanam, misalnya kita ini lahan miliknya Pak Herman ini, lalu nanam misalnya nanam cabai 1/3. Setiap 3 pohon, 1 yang bekerja, 2 milik lahan. Itu sederhananya muzara'ah itu. Akhirnya apa? Jadi sahabat-sahabat yang tanahnya lebar, nggak bisa bekerja, dipekerjakan kepada yang sahabat yang tidak punya lahan. Yang dia punya tenaga tapi nggak punya lahan, dia itu bisa bekerja. Nah, kemudian dengan akad muzara'ah ini semangat yang kerja kan berpikir tambah subur, kan penghasilan saya tambah banyak. Beda dengan diupah, kalau nggak dijaga tidur-tiduran gitu. Ini nggak sistemnya, sistem muzara'ah. Akhirnya apa? Pemilik lahan dia itu mengontrol supaya berkembang lahannya, karena tambah berkembang dia pendapatan tambah banyak. Si bekerja dia akan bekerja keras karena berpikir tambah banyak hasilnya, tambah banyak pendapatannya. Ini kalau tanah kosong. Kalau sudah kurma sudah berbuah atau sudah hidup, anggur sudah berbuah, apa? Sebutnya namanya akad musaqah. Akad musaqah ini kalau terjemahnya akad siram.
bahasa kita akad pelihara lah. Umpamanya Pak Herman ini mempunyai pohon manggis 1 hektar lah, amin. Nah, lalu dia kerjasama, lalu dipekerjakan, persilahkan ini dijaga, sampean pelihara, bagaimana berkembang dengan bagus, nanti buahnya bagi hasil. Itu namanya akad musyakoh. Itu kan bentuk kerjasama berjemaah. Nah, ini di bahan baku. Kemudian di mana, di pasar bagaimana? Itu ada akad, ada 4 akad yang dipakai. Yang pertama adalah akad mudharabah. Apa akad mudharabah itu? Orang yang punya modal tidak bisa bekerja. Tapi ada orang yang bekerja nggak punya modal, pengusaha pintar bisnis tapi tidak punya modal. Sementara ini punya modal besar tapi tidak bisa bekerja. Itu namanya akad mudharabah. Apa? Maka modal diberikan kepada yang pekerja itu, kemudian dikelola tapi dengan bagi hasil sesuai dengan sepakatan. Apa 50-50 atau 60-40. Misalnya saya kerjasama dengan Pak Herman. Udah, Pak Herman, saya punya uang nih 1 miliar. Sampean kan punya bisnis kayu. Sudah, kita kerjasama bareng. Nanti ini modal saya setiap bulan dihitung, maka keuntungannya neto, keuntungan bersih 60 saya, 40 sampai, atau dibalik, saya 40, Pak Herman 60. Itu namanya akad mudharabah. Nah, sahabat begitu. Sahabat-sahabat yang uangnya banyak tapi nggak bisa bisnis. Tapi satu-satu sih ada sahabat yang pintar bisnis tapi tidak punya modal. Akhirnya dikerjasamakan akad mudharabah. Akhirnya pasar jadi berkembang. Nah, kemudian untuk memperbesar, ada pengusaha-pengusaha banyak. Ada Abdurrahman bin Auf, ada Utsman bin Affan, ada Abu Bakar, dan ada sahabat-sahabat yang lain sama-sama pengusaha. Bagaimana usaha ini besar? Membuat usaha bersama. Itu disebut namanya akad musyarakah. Sama-sama mengeluarkan modal, sama-sama bekerja, namun persentasi modalnya berbeda, kemudian persentase kerjanya juga berbeda, maka nanti keuntungannya juga berbeda. Itu akad musyarakah. Itu membangun kerjasama yang kedua. Yang ketiga apa? Itu akad ijarah, akad sewa menyewa. Nah, saya mempunyai modal, pamannya. Saya punya tenaga kerja tapi nggak punya lahan, lalu disewa lahannya untuk ditanamin anggur, untuk ditanamin kurma, untuk ditanamin gandum. Itu namanya akad ijarah. Nah, kemudian yang keempat itu akad murabahah. Akad murabahah, akad jual beli, di mana keuntungannya tahu. Contoh begini, ini biar gampang. Pamannya saya ini dagang mobil. Ternyata ada mobil Mobiliu mau dijual pada saya. Harganya misalnya itu 150 juta. Saya tidak punya uang, tapi saya lihat mobil ini murah. Kalau saya jual bisa 160. Lalu bilang Pak Herman, persilahkan dibeli mobil ini 150. Nanti saya beli pada sampean 105, tapi saya bayar nanti 3 bulan kemudian. Nah, akhirnya apa? Saya bisnis jalan, Pak Herman juga uangnya berkembang. Itu namanya akad apa? Murabahah. Itu yang terjadi. Akhirnya apa? Berkembang ekonomi itu. Yang dulu pertanian berkembang karena berjamaah, kemudian pasar berjamaah. Itu yang dicontohkan oleh Rasulullah. Kalau kita selalu baca ayat, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yaumal akhir. Itu biasanya contohnya apa? Salat malam sampai kakinya bengkak, bener, nggak salah. Lalu dicontoh bagaimana tawadhunya Rasulullah, bener, tidak salah. Tapi jangan berhenti di situ. Rasulullah itu multidimensi. Kalau ngambil contoh sebagai ayah, dia adalah ayah yang sempurna. Kalau bicara tentang suami yang sempurna. Kalau kita bicara tentang akhlak yang sempurna. Kalau bicara tentang ekonomi juga penggerak ekonomi yang sempurna. Nah, konteks ini kita nih masjid, bagaimana? Jadi style Rasulullah itu membangun Madinah ini masjid
rumah Rasulullah, lapangan, pasar. Dan ini yang dicontoh oleh kerajaan Jawa. Kerajaan Islam Jawa kan begitu. Pendopo, lapangan, masjid, pasar. Biasanya begitu, Pak. Iya, Pak, ya. Kenapa? Pendopo ini adalah simbol penguasa. Masjid biar penguasanya sholat, masyarakatnya sholat. Kemudian kenapa kok perlu lapangan? Supaya bisa komunikasi secara terbuka dengan rakyat. Kemudian kenapa perlu pasar? Itulah pengembangan ekonomi. Nah, saya tarik lebih teknis. Berarti perlu kita ini memulai di sini nih, Masjid Ar-Rahmah ini mengembangkan ekonomi berjamaah. Jadi kalau tadi ada disampaikan oleh Pak Herman tadi itu, di sini ada kajian tafsir ya, ada kajian kitab kuning dan sebagainya, itu bagus. Tapi kenapa nggak dikembangkan lagi bahwa pupuk sudah kelas besar, benihnya juga begitu, kemudian disertai dengan pengelolaan yang bagus. Itu sekarang begitu. Jamaahnya dengan apa? Dengan alumni. Dengan alumni. Nah, kembali kepada kita ke jamaah masjid di sini. Maka kita food kira-kira begitu. Baik itu memang makanannya halal, kemudian cara penyajiannya betul-betul Islami, semuanya. Kita coba, kalau kita punya jamaah itu 100, setiap jamaah kita ini diminta untuk kerjasamanya 500.000, kan terkumpul berapa? 50 juta. Kalau kita dibuat warung kan sudah gagah gitu. Dibuat restoran sudah gagah. Lalu kerjasamanya dengan siapa? Dengan pemilik lahan. Pemilik lahannya siapa? Pak Herman. Sudah di depan ini dibangun gedung yang bagus, sudah selesai gitu kan. Misalnya, atau dibuat minimarket yang bagus. Kemudian ada kesepakatan, kita ini buka usaha bersama. Lalu dilanjutkan apa? Berjamaah di bidang pemasaran. Maka kita ada kesepakatan bahwa jamaah Masjid Ar-Rahmah kalau belanja harus ke retail yang kita miliki. Pamanya Ar-Rahmah, kira-kira begitulah gampangnya gitu. Dari itu kita apa? Nanti sampai sekecil-kecil apapun nanti belanjanya ke ini. Kemudian kalau kita ini sudah mempunyai retail, ada kesepakatan bahwa produk-produk yang dimiliki oleh jamaah bisa dijual. Kalau dia punya keripik singkong bisa dijual. Kalau dia mempunyai misalnya keripik nangka harus bisa dijual di retail kita. Kenapa? Itu yang contoh Rasulullah. Maka Rasulullah itu setelah dia itu mengembangkan pertanian, apa setelah itu? Membuka pasar. Berarti disitulah hasil produk bisa dijual pasarnya sendiri, nggak dijual di pasarnya Bani Qainqa dan dijual di pasarnya Bani Nadir. Nah, ini dalam bentuk namanya usaha bersama. Nah, kita bisa kerjasama apa berikutnya? Tadi itu pemasaran. Mungkin bapak-bapak ini punya toko, punya warung kecil. Kita kerjasama, mari kita membeli pada tokonya sesama jamaahnya. Kalau ada yang punya usaha roti, bagaimana kalau kita ada kegiatan harus beli ke roti milik jamaah? Itu namanya berjamaah di bidang pemasaran. Nah, bisa kemudian jamaah lagi tentang manajemen. Kita punya usaha masing-masing, tapi kita ini nanti ada yang mengomandai bagaimana dia itu membantu manajemen. Jadi umpamanya Pak Herman sebagai pengusaha, nah bisa nanti tuh mengajak teman-teman yang pintar juga membantu pengembangan manajemennya, mulai dari pembukuannya, mulai dari pengelolaan produknya, kemudian dari pemasarannya, kemudian analisa kelayakan, audit keuangannya dan sebagainya, audit pajaknya dan sebagainya. Itu bisa kerjasama. Nah, itu namanya berjamaah. Sehingga apa yang terjadi? Nanti masjid di sini, teman-teman itu datang ke masjid berjamaah, selesai sholat itu, selesai zikir, maka diskusi tentang pengembangan ekonomi. Dan itu dicontohkan oleh Rasulullah. Bagaimana yang punya warung
bagus. Yang punya misalnya pertanian, bagaimana pertaniannya bagus, dan sebagainya. Itulah kewajiban kita. Maka saya ingin menyampaikan, ketika kita itu mampu mengembangkan ekonomi berjamaah yang dicontohkan oleh Rasulullah, yang diawali dengan sifatun nubuwah, sidik, amanah, tabligh, fatona. Kita yang ini kan sidiknya, jujur. Yang kedua itu amanah. Yang ketiga itu tabligh. Yang empat itu fatona. Saya ingin logikan dengan bahasa ekonomi. Karena saya orang ekonomi, saya tidak bicara tauhid, sekarang bicara ekonomi. Kita jujur. Mampukah kita jujur? Apa yang kita berikan apa adanya. Kita sampaikan apa adanya. Tidak, apa ya, ini contoh begini. Ketika Rasulullah itu bisnis pada umur 25 tahun, yang membawa dagangannya Siti Khadijah, yang ditemani oleh pembantu Siti Khadijah namanya Maisarah, dagang ke Syria, itu Rasulullah itu pulangnya tidak membawa untung, tapi beruntung-untung. Kenapa? Karena Rasulullah itu diawali dengan jujur. Satu ketika ada dua kain. Kain ini motifnya lebih bagus daripada yang bahannya bagus. Motifnya lebih bagus. Tapi bahan bakunya kualitasnya lebih rendah. Lah pembeli-pembeli ini sangat tertarik dengan kain yang tadi kualitasnya rendah tapi motifnya bagus. Lalu dia ingin membayar lebih mahal. Kata Rasulullah, bukan, ini lebih murah. Ini lebih rendah, kamu bayar lebih murah. Ini walaupun ini motifnya lebih rendah, tapi ini barangnya lebih bagus. Akhirnya apa? Orang-orang pembeli itu datang kalau pada Muhammad percaya. Akhirnya apa? Orang itu berlomba-lomba beli dagangannya Nabi Muhammad sebelum dia sebagai nabi. Kenapa dia jujur? Nah, ini sebagai pedagang yang jujur. Kemudian dia amanah. Apa amanah? Itu orang kadang-kadang suka membedakan antara jujur dan amanah. Amanah itu melaksanakan sesuatu dengan baik. Saya misalnya, bisa saya jujur. Umpamanya saya sebagai ustaz bisa jujur. Tapi kalau saya jadi kepala desa belum tentu amanah, karena tidak punya ilmunya kepala desa. Banyak saya jadi ustaz jujur, tapi kalau jadi bupati kocar kacir, karena tidak punya ilmunya bupati. Itu namanya saya tidak amanah. Nah, kita ini yang kedua amanah. Rasulullah memberikan contoh kepada kita amanah. Ketika dia mendapat amanah dari Siti Khadijah, mengembangkan bisnisnya, dibawa ke Syria, dia dikelola dengan bagus sehingga beruntung. Lalu Siti Khadijah ini sebagai pengusaha punya feeling yang kuat. Namanya Muhammad ini adalah pengusaha yang tangguh. Ini kalau jadi saingan saya, bisa hancur bisnis saya. Apa yang terjadi? Kalau begitu kerjasama aja apa? Siti Khadijah ngelamar Rasulullah menjadi suaminya. Karena dia punya feeling, ini pengusaha tangguh. Kenapa? Dia sidik dan amanah. Nah, kita ini yang banyak, mungkin ini, terutama Pak Herman ini pelaku bisnis. Cari orang amanah sulit Pak ya. Cari karyawan yang amanah tidak gampang. Mitra bisnis cari amanah tidak gampang. Kita harus punya amanah. Yang ketiga apa? Tabligh. Tabligh itu punya komunikasi yang bagus. Maka kenapa kata Rasulullah, kalau kamu ingin umurnya panjang, ingin rezekinya banyak, apa katanya? Falyasil rahimahu. Seorang pengusaha itu pasti itu punya komunikasi yang bagus, enak didengar. Tadi berangkat dipercaya, sidik, amanah, tabligh. Punya komunikasi yang bagus, suka bersilaturahim. Coba kita dagang kayu di rumah, siapa yang mau beli? Dan dapat dagangan dari mana? Ketemu dengan orang marah terus. Kita kan sering masuk ke toko Pak. Ketika datang ke toko, lalu kita bertanya, nggak beli kan dimarah-marahin. Ada nggak kayak itu? Sementara ada toko, kalau kita datang tanya macam-macam, lalu tidak beli apa ucapan? Terima kasih atas kunjungan Anda. Kira-kira kalau nanti beli lagi, beli kemana sampean? Yang kedua kan, itu namanya tabligh. Komunikasi yang efektif. Punya komunikasi bisnis yang baik. Kemudian yang terakhir itu fatona. Fatona itu apa? Cerdas, kreatif, inovatif.
Oh, kalau kita ini dagang kue kayak apa sih? Kalau sekarang masker, waduh, masker untuk anak-anak kayak apa gambarnya? Kalau untuk kiai kira-kira gambarnya apa? Waduh. Kalau untuk jamaah masjid kira-kira modelnya kayak apa? Itu kan bagian daripada apa? Fatona. Kreatif dan inovatif. Nah, saya ingin buat kata kunci, saya ingin mendengarkan tanya jawab saja. Nanti kalau saya banyak ceramah sampean ini ngomong apa katanya, dianggap radio rusak gitu. Tapi saya ingin komunikasi. Maka kata kunci, kalau ingin bangun peradaban yang dicontohkan oleh Rasulullah itu harus kita membangun 4 hal. Yang pertama adalah akidah yang mantap. Kita merasa apa yang dikerjakan itu adalah diketahui oleh Allah dan dicatat oleh Allah dan dibalas oleh Allah, sehingga kita bekerja itu merasa tidak ada yang sia-sia dan kita jujur. Yang kedua, kita itu harus punya membangun peradaban ini adalah memperkuat persatuan, memperkuat ukhuwah, baik sesama jamaahnya atau dengan masyarakat. Yang ketiga, kita itu membangun sistem yang baik. Kemudian yang keempat adalah membangun ekonomi. Ekonomi tidak akan berjalan dengan bagus tanpa kita adalah berjamaah. Karena dengan berjamaah kita bisa saling mengisi. Kemudian jamaah ini tidak akan berjalan dengan bagus tanpa didasari dengan sifatun nubuwah, yaitu sidik, amanah, tabligh, dan fatonah. Inilah sebagai pengantar dialog saya. Saya ceramahnya cukup banyak, ini 30 menit saya bicara. Kalau tadi dibatasin sampai jam 7, kita punya waktu 20 menit untuk kita diskusi. Biar singkat, langsung fokus pada pertanyaannya, dan akan saya jawab dengan singkat juga untuk memperkaya pertanyaan-pertanyaan lebih banyak. Persilahkan, saya kembalikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, persilakan. Ya, nggak apa-apa, persilakan. Pakai mic persilakan, nggak pakai mic persilakan. Ya. Terima kasih, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tadi dijelaskan oleh Ustaz Kusmazud bahwa di pasar itu terjadi 4 akad, Ustaz. Akad murabahah, mudarakah, musyarakah, dan ijarah. Ijarah. Ini kan. Yang saya tanyakan, mungkin tidak saya tanyakan semua. Yang saya tanyakan mungkin dengan akad murabahah. Akad murabahah yang mungkin saya kenal di proses bahwa kita akadnya kerjasama antara si pemilik modal dengan yang pelakunya. Bahwa dengan tergantung kita progresinya, kesepakatan dan hasilnya apakah tadi saya bilang 50-50 atau 60-40. Bagaimana pertanyaannya gini, Ustaz? Di pasar itu banyak pedagang-pedagang itu yang tidak bisa mengkalkulasi penghasilannya. Misalnya pedagang yang kecil-kecil di bawah, kita kasih modal 1 juta. Bagaimana dia mengkalkulasi penghasilannya selama dia memakai kerjasama dengan uang 1 juta itu yang pertama. Yang kedua, banyak pedagang-pedagang itu yang tidak jujur dengan penghasilannya. Kalau punya penghasilan banyak dia tidak jujur. Kalau dia rugi malah sambat. Itu yang banyak yang kita interaksi dengan teman-teman di pasar. Itu yang saya tanyakan. Ada hanya 2 juta. Mungkin nanti berkembang lagi. Ya, tadi itu yang ditanyakan bukan akad murabahah, tapi akad mudharabah. Jadi mungkin agak saya perlu diklarifikasi. Itu yang namanya akad kerjasama modal itu bukan akad murabahah, tapi akad mudharabah. Di mana ada sahibul mal, ada amil.
saya ilustrasikan tadi, saya sebagai sahibul mal, saya pemilik modal, Pak Herman sebagai amil, lalu saya berikan kepada Pak Herman misalnya untuk dagang kayu, lalu nanti ada perjanjian, nanti setelah dihitung maka 40% masuk ke pemilik modal sahibul mal, maka 60% kepada amil, kepada yang mengelola. Itu namanya akad mudharabah, bukan murabahah. Kemudian yang kedua tentang tadi itu pengusaha-pengusaha kecil yang tentang manajemen keuangan. Nah, maka karena itu dengan adanya ekonomi berjamaah itu ada edukasi tentang keuangan. Maka nanti itu akan diajari bagaimana mereka pembukuan. Bagaimana mereka diajari pembukuan sederhana. Kemudian diajarkan bagaimana memisahkan mana uang usaha dan mana uang pribadi. Itu akan terlahir kalau kita ada jamaah. Ekonomi berjamaah. Misalnya di sini ada pelaku yang saya kenal, yang lain saya mohon maaf tidak tahu sebagai pelaku ekonomi, Pak Herman. Pak Herman bisa ngajari, kalau tidak sendiri bisa ngajak dari dinas koperasi atau dari dinas dari UMKM, ngajarin nanti itu bagaimana cara mencatat sederhana. Oh, sekarang ini cabenya hari ini harga misalnya 20.000, terongnya 100.000 kita. Kemudian nanti ternyata setelah dijual, ternyata laku berapa cabenya? Ternyata laku 25. Kemudian ternyata misalnya itu terongnya laku misalnya 120.000. Oh, berarti punya keuntungan berarti 25. Kita diajari pembukaan yang sederhana itu. Kemudian nanti setiap minggu nanti kalau pengajian, selesai pengajian, lalu mereka dibawa di sini, kemudian ada mutabaahnya, ada auditornya yang melihat, oh ternyata ini pembukaan salah, ini pembukaan harus diperbaiki. Saya yakin perlu 2 bulan itu sudah pintar mereka pembukaan itu. Kapan lahir itu? Adalah karena berjamaah. Tapi kalau dibiarkan begitu, mereka tidak pernah belajar dan tidak pernah dibimbing, kapan akan bisa? Dan mereka harus bertanya pada siapa? Tidak tahu, karena tidak ada jamaah. Itu. Jadi kita ada yang namanya edukasi. Nah, itu yang kedua. Kemudian yang ketiga tentang amanah. Maka karena itulah kenapa jadi penting amanah itu tadi itu artinya itu ada namanya dalam bahasa ekonomi ada akuntansi ganda. Ada yang akuntansi untuk dirinya, ada akuntansi untuk orang luar atau untuk pemodal. Itu sudah umum, itu dalam bahasa saya itu ada double accounting, itu sudah biasa gitu lah. Tapi disitulah maka jadi penting kita itu penanaman akidah. Apa yang dilakukan di situ ada Allah. Fa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yara wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yara. Maka kita ini sebagai umpamanya jamaah masjid, kita ini akan kalau umpamanya Pak Mir sudah tahu dari track record hidupnya sehari-hari, oh orang ini amanah, orang ini pekerja keras, yaitu kita mulai yang itu dulu, jangan terlalu melebar. Sakib suma kasir, bukan kasir suma sakib. Yang sedikit ini kita bimbing dengan bagus sebagai percontohan pada yang lain. Nah, kalau kita sudah diajarin begini, maka insya Allah problem yang ketiga-tiganya itu selesai. Itu menurut saya. Maka kenapa Rasulullah itu ditanamkan lebih dulu apa? Akidah. Dia dalam teori ekonomi Islam itu, prinsip ekonomi Islam yang pertama itu apa? Tauhid. Artinya apa? Setiap aktivitas itu ada kehadiran Allah. Disitulah setiap aktivitas ada raqib, ada atid. Dan setiap aktivitas itu ada surga, ada neraka. Maka itu akan muncul nanti itu pengusaha-pengusaha yang tangguh yang dicontohkan oleh Rasulullah dan para sahabat. Kenapa Rasulullah itu bisa menjelaskan tentang bisnis? Karena Rasulullah sebagai dia sebelum menjadi nabi, seorang pengusaha yang sukses. Dan setelah dia menjadi nabi tetap menjadi pengusaha, tetap turun ke pasar, dia tetap berdagang. Itu contohnya apa? Karena Rasulullah itu turun ke pasar, dia mereksi pasar. Itulah mungkin jawaban singkat saya. Itu dari pertanyaan yang tiga-tiganya. Jelas ya? Jelas. Oke, yang lain persilahkan. Ya, persilahkan. Ya. Ya, silakan. Dihadapkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin.
setelah kami mendengar dari Ustaz mengenai ekonomi berjamaah, insya Allah kami yakin jamaah Arab mampu berwawatan untuk membangun ekonomi berjamaah, insya Allah. Cuma mau melangkah itu masih mundur, Ustaz. Jadi mungkin Ustaz punya konsep atau punya pengalaman yang seperti masjid lain untuk mengawali membentuk ekonomi bersamaan. Ini yang kami yakin teman-teman di jamaah itu juga banyak pemikiran di sana. Cuma mau melangkah itu diawali dari mana? Terus yang kedua, Ustaz, apakah mungkin menurut pengawasan Ustaz di masjid lain itu bentuk operasi untuk operasi bersamaan dalam rangka mengimpun dana pembangunan ekonomi jamaah khususnya. Jadi di sini untuk mengimpun dananya dari jamaah dan hasilnya itu untuk sementara kita kembalikan setelah pembukaan atau setelah tutup tahun itu, sehingga para penanam modal khususnya jamaah bisa merasakan lalu itu gimana caranya mengajak jamaah untuk belanja ke ekonomi jamaah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan mohon maaf kalau kurang berkenan di bapak saya. Ya, terima kasih. Saya jawab singkat saja biar supaya banyak jawab pertanyaannya. Saya ngambil contoh di masjid saya sendiri. Saya ketika saya membangun pondok yang baru di Kotornon Al-Quran, saya mendirikan masjid. Yang masjid itu namanya pemilik atau yang membiayai, karena yang bangun masjid saya ini satu orang. Saya menghabiskan bangun masjid itu 1,4 M satu orang yang biayai. Namanya Basuki Rahmat. Maka dia ingin diabadikan namanya Al-Basuki Rahmat. Walaupun nahunya keliru nggak apa-apa, yang penting uangnya nggak keliru. Nah, saya membangun TPK. Apa yang terjadi? Saya ibu-ibu jamaah yang ngaji dan gurunya itu saya ajak sumbangan 100 ribuan. Mereka terkumpul uang itu terkumpul 2 juta. Nah, dari 2 juta ini saya memberikan dana tambahan, saya uang pribadi atau akad saya juga ikut bersama itu sebanyak 2 juta. Kumpul 4 juta. Nah, dari 4 juta itu baru saya buka warung. Dari 4 juta buka warung sederhana untuk makan masyarakat. Nah, kemudian saya janji, monggo ibu-ibu tetangga jamaah kalau mau beli rujak ke warung saya. Nanti dihitung. Akhirnya apa? Mereka itu akhirnya semangat. Mereka itu ternyata rujaknya beli ke warung yang saya buat. Nah, ternyata katanya warungnya nggak enak rujaknya. Lalu saya kumpulkan lagi, siapa yang bisa ngajarin buat rujak yang bagus. Akhirnya pada singkatnya di rujaknya jadi enak. Lalu ditambah dengan makanan nasi. Nasi pertama kali juga nggak enak katanya orang. Lalu saya kumpulkan lagi, siapa yang bisa membantu memperbaiki masakannya. Akhirnya enak. Akhirnya pas setelah enak, maka bukan hanya jamaah, orang jadi beli banyak ke warung yang kita bina. Ini akhirnya apa? Akhirnya apa lagi? Terkumpul uang lagi. Setelah terkumpul uang lagi, apa yang terjadi? Kita membuat yang namanya koperasi simpan pinjam. Nah, simpan pinjam saya juga akhirnya mengumpulkan lagi. Wali murid, santri, semuanya diminta untuk bergabung. Singkat cerita, saya berdirilah koperasi saya. Walaupun memerlukan izin perlu 2 tahun. Ya, Pak Herman sudah tahulah liku-likunya dalam perjuangan perizinan, nggak usah saya ceritakan. Singkat cerita, saya pada akhirnya keluar izinnya itu. Apa yang terjadi? Maka saya itu akhirnya jemaah-jemaah ngaji saya yang belico, saya biayai. Dan saya ajarin edukasi bagaimana pembukuan, mencatat. Tapi yang saya lihat dulu, jemaah saja yang saya tahu jujur. Siapa dulu orang ini? Ngemplang nggak orang-orang ini? Enggak, ini jujur Ustaz. Yang bilang, Gus,
Yang bilang punten kalau bahasa Madura. Baru saya beri pinjam. Kalau punya utang pas elang ya nggak diberi oleh saya itu. Jadi saya sebagai kiainya saya memonitor dulu siapa jamaah-jamaah saya yang jujur. Lalu yang ketepatan dia itu jadi berico saya biayain. Nah kemudian diajarin bagaimana dia memisahkan mana uang bisnis, mana uang belanja. Diajarin bagaimana mencatat. Setelah pulang dari ini diajarin pembukuan sederhana. Ya jadi buku aja, nggak usah repot-repot. Neraca keuangan lalu daki tidak pakai akuntansi keuangan yang rumit. Akhirnya apa? Maka jamaah saya itu bisa yang berico jalan. Kemudian setelah itu, setelah lembaga ini, maka guru-guru ini semuanya diajak bisnis. Nah, di rumahnya kamu punya keluarga, ya coba ada yang disuruh membuat kerupuk beras, kita yang jualkan, kita yang memberi merek. Kemudian ada yang agak luas, dia mempunyai penggilingan beras, saya jurusin mereknya. Akhirnya apa? Maka semua guru-guru ini punya usaha. Sampai yang terkecil itu mohon maaf nih, yang punya lahan kayak Pak Herman di depannya ini ternyata tandus, maka mereka itu diberikan polybag, ditanamin cabai, ditanamin sayur, sehingga mereka itu bisa menjual sayur. Di depan rumahnya ini hiasannya bukan bunga, tapi terong, tomat gitulah. Sejauh itu kita menggerakkan ekonomi itu, dan ini berhasil walaupun tidak banyak. Itu yang saya lakukan. Jadi yang kecil-kecil dulu itu yang dilakukan. Nah, saya ingin menjawab secara singkat. Syawirhum fil amri fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah. Musyawarahkan dulu. Setelah keputusan rapat sudah tawakal pada Allah. Jangan ragu-ragu. Kita punya Allah, kok kenapa ragu? Tapi syawirhum dulu. Artinya kita melibatkan orang-orang yang ahli untuk membuat perencanaan, kemudian melibatkan para ahli untuk siapa yang mengelola, kemudian setelah itu baru faida azam tafatawakkal Allah, kita jalan bismillah. Itu yang pertama. Yang kedua, kita mulai dari yang kecil, gak usah daki-daki buka pabrik yang seharganya 2 miliar, ya gak jalan-jalan lah. Sudahlah yang kecil-kecil. Apa yang tidak bisa kita lakukan yang terkecil? Oh ternyata kita kerjasama misalnya umpamanya menjual pisang, ya udahlah itu nggak usah banyak-banyak. Oh ternyata nanti ini jamaah ini membuat usaha roti bersama, sehingga buat roti bersama berapa alatnya, berapa modalnya nanti dibantu untuk memasukkan ke toko-toko, warung-warung, siapa produsennya, siapa distributornya. Sudah, yang kecil-kecil aja. Nah, kemudian setelah ini berjalan baru buka usaha lagi. Terus begitu. Jangan yang daki-daki yang besar-besar nanti membuat penggilingan beras. Berapa dana awalnya? 4 miliar. Ya nggak jadi-jadi. Yang kecil-kecil aja yang bisa kita lakukan. Dan itu yang saya lakukan. Saya mulai yang kecil-kecil. Jadi mulai buka warung. Sampai kita mempunyai simpan pinjam. Sekarang saya punya misalnya itu produk kerupuk beras, masih kerjasama dengan wali murid, kita punya merek. Alhamdulillah kami ini termasuk yang OPOP. Di Lumajang yang mendapat OPOP itu one pondok one product itu 4 Pak. Di antaranya pondok saya yang kecil itu, yang pondok yang berbina bukan Syarifuddin. Kemudian se-Jawa Timur ini yang pondok dianggap pondok entrepreneur itu 35. Di antaranya pondok saya ini sekarang diundang untuk ikut pelatihan di Jawa Timur. Kami mulai dari yang kecil-kecil ini, enggak yang besar-besar. Lah, menurut saya dan kemudian saya ini tidak berpikir milik pondok, tapi siapa? Ketika buka BMT, saya tidak punya tempat, tidak punya uang. Akhirnya apa? Ada wali murid, dia punya bangunan enggak dipakai di daerah Bondoyudo itu. Saya datangin, saya mau sewa, nggak usah sewa pokok dirawat. Hanya itu menjadi kantor BMT. Nah, saya tadi itu ingin membuka beras, saya tidak punya uang banyak. Ternyata punya wali murid, punya penggilingan. Ajak kerjasama, saya hanya berikan saham sedikit. Tapi manajemen yang ngatur kami, pemasaran kami, pengurusan merek adalah kami. Nah, jadi yang daki-daki, apa yang bisa kita lakukan dulu? Yang kecil-kecil. Tetapi kita berangkat dari tauhid. Raqib,
atid dan yakin bahwa itu ada surga dan neraka. Maka itu keikhlasannya harus kita bangun. Itu. Jadi kata kunci, rapatkan, rencanakan yang bagus, pengorganisasian yang bagus, harus yakin Allah bersama kita. Kalau kita bisnis, saya begitu mengajarkan bisnis Pak di pondok saya. Ketika kita ini, saya begini, saya memegang saham 10% itu adalah Allah. Pemegang saham 10% adalah Allah. Artinya nanti setelah untung itu setiap akhir bulan, kita hitung, maka 10% harus disedekahkan. Karena itu adalah pemegang saham 10%-nya adalah Allah. Itu yang saya ajarkan. Apa diberikan ke fakir miskin, apa anak yatim, atau pengembangan pondok, pokoknya 10% ini pemegang sahamnya adalah Allah. Itu bahasa saya, mungkin salah bahasa saya itu, nggak tahu lah. Tapi begitu diajarkan orang itu. Kalau zakat 2,5, saya zakatnya harus 10%, plus 7,5-nya itu sedekah, kira-kira begitu. Itu berjalan, mereka jadi enak sedekah itu. Dan itu diajarkan begitu. Itu mungkin jawaban singkat saya. Monggo yang lain. Ya, persilakan. Jelas ya? Tadi yang tanya jelas? Iya, oke. Ya, maka itulah. Yang penting kita semangatnya itu yang harus kita jangan menyerah. Silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tidak banyak yang kami usahakan, cuma saja kami hanya ingin mendapatkan sedikit pemaparan tentang kaki Pujasera, pengelolaan macam-macamnya bagaimana. Saja yang saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kantin Pujasera ini kalau ilustrasikan dulu saya bicara fikih dan manajemen. Kalau Pujasera ini kan ada satu tempat yang lumayan besar. Yang tempat itu bisa menjual bermacam-macam, ada kios-kios yang di situ bisa menjual makanan beraneka ragam. Mungkin ada yang bakso, ada mungkin mie ayam, kemudian ada yang rujak, kemudian ada yang sate dan sebagainya. Kemudian yang kedua, kasirnya tetap satu. Kan begitu modelnya Pujasera. Kemudian setelah itu setiap orang yang bayar maka itu pakai nota. Pakai nota. Jadi umpamanya yang makan mie maka nanti itu bayarnya itu tapi pakai nota. Yang ketepatan orang yang ketepatan yang misalnya itu rujak juga pakai nota. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, kemudian nota itu dikumpulkan pisah-pisah. Jadi kalau yang rujak dikumpulkan sendiri, kemudian yang mie kumpul sendiri. Itu yang ketiga. Yang keempat, kemudian setelah nanti penutupan setiap hari, ada yang setiap minggu, ada yang setiap bulan, macam-macam, lalu ditotal, kemudian itu berapa jumlahnya ini. Umpamanya, ketemu 100.000 yang mie, kemudian yang rujak ketemu 100.000 total. Nah, itu yang ketiga. Yang keempat, itu berdasarkan kesepakatan. Nanti untuk pemilik tempat ini dari omset itu berapa persen? Disepakati 5%. Berarti kalau ternyata dia pendapatannya sehari 100.000, berarti langsung ke pemilik Pujasera itu 5.000. Berarti 5.000. Itu ilustrasinya. Itu Pujasera. Nah, kemudian berikutnya yang pertama ada pertanyaan bagaimana hukumnya. Nah, itu namanya hukumnya namanya akad ijarah. Akad sewa menyewa. Jadi pedagang itu nyewa tempat kepada pemilik lahan. Itu namanya akad ijarah. Tapi akadnya itu dengan berdasarkan persentase. Itu boleh. Karena itu sudah maklum. Maklumnya dari mana? Jadi persentase itu. Tidak ada yang namanya jahalah. Apa terjadi horor? Apa terjadi ke penipuan? Tidak, karena sudah ada. Sudah jelas semuanya. Itu namanya akad warung Pujasera. Nah, kemudian dari sisi ekonominya bagaimana? Ya, Pujasera itu kelebihannya, maka itu akan mudah. Karena orang itu yang mau beli apa bisa datang kan. Yang butuh mie ada, yang butuh rujak ada,
Yang butuh maka misalnya sate ada, itu kelebihannya. Nah, jadi pasar semuanya. Cuman kelemahannya persaingan di dalam. Nanti itu mie sakit hati dengan yang rujak, yang rujak sakit hati dengan sate. Kalau ternyata orang lebih banyak suka beli mie sih, makanan ringan, sate jarak, itu yang kelemahannya. Nah, itu yang terjadi. Tetapi kelebihan kembali lagi nanti itu bisa dikelola bersama, bisa dikembangkan manajemennya lebih bagus. Dan keuangannya bisa terdeteksi karena dia kan bisa dideteksi. Karena sudah tanpa dia sadari neraca keuangan jadi ketemu, neraca keuangan itu jadi ketemu. Kenapa? Dengan pakai mesin retail itu, dengan mesin penghitung itu sudah ketemu. Oh, ternyata pedagang roti, pedagang mie dalam sehari 100.000, berarti dalam 1 bulan 3 juta. Oh, ternyata dia bisa dihitung. Oh, ternyata dia neto biasanya keuntungan bersih 20%. Oh, berarti dia itu rata-rata dalam 1 bulan punya keuntungan 600.000. Kan ketemu. Jadi itu terbalang. Jadi sudah ketemu itu. Kemudian bagaimana pemasarannya? Oh, nanti umpamanya ternyata nanti kalau bicara pemasaran itu kan ada 5. Mohon maaf ini waktunya sudah lebih 3 menit. Diteruskan. Karena tadi saya diberi waktu jam 7. Saya ini on time. Karena tadi ujang jam 6, saya jam 6 seperempat sudah di sini. Saya ini seorang ekonomi itu masih on time. Saya orang ekonomi, jadi ekonomi itu mesti on time. Walaupun saya kiai yang on time karena saya ekonomi. Nah, kalau bicara tentang pemasaran itu kan ada 5, Pak. Orang memahami pemasaran itu adalah promosi. Dan promosi lagi diperkecil, apa? Brosur. Kalau bicara tentang pemasaran itu ada 5. Yang pertama itu adalah segmentasi pasar. Kita mau jualan pada siapa? Jadi kita tahu, oh kalau kita ini menjualan pada anak-anak, ya nggak mungkin lah produknya bukan untuk orang tua lah. Tadi bilang, saya bilang masker. Masker ini untuk siapa? Ini ini apa untuk pelajar? Yang perlu model-model yang bagus atau model bapak-bapak? Itu kan beda, ini segmentasi. Yang kedua, bicara tentang produk. Produk kita ini bagaimana produk ini bagus dan sesuai dengan konsumen. Yang kedua itu yang namanya price, harga. Harga tidak harus murah. Kadang mahal itu jadi penting. Contoh sederhana. Mobil. Naik Mobilio dengan misalnya dengan Alphard, apa sih bedanya sih? Mungkin itu tujuannya. Tapi kan kalau naik Alphard kan lebih gagah turunnya, kenapa harganya lebih mahal? Kan begitu gitu kan. Jadi kadang-kadang mahal itu jadi penting. Contoh sederhana lagi. Kalau buka lembaga pendidikan di daerah perumahan mewah, sampean gratis cari siswa sulit, Pak. Atau SPP-nya murah, sulit cari siswa, harus mahal. Karena orang berpikir ini kalau umpama SPP-nya murah, berarti gurunya itu bayarnya murah. Kalau bayarnya gurunya murah, berarti gurunya tidak berkualitas. Kira-kira kalau anak sampean orang kaya mau disekolahkan nggak kira-kira? Jadi price itu jadi penting. Contoh sederhana. Ini mohon maaf nih lebih waktunya 5 menit. Karena saya sampai biar tahu logika pemasaran. Contoh begini. Saya satu ketika saya pergian ada sebuah toko makanan, roti dan sebagainya. Saya tertarik dengan model-modelnya. Tapi ternyata kaget saya. Roti itu murah. Kue-kue itu murah. Saya beli tapi nggak berani makan saya. Karena saya sudah umur 50, Pak. Umur kepala 5 ini kan harus super hati-hati. Jangan-jangan ini roti ini, kue ini tidak pakai gula tapi pakai sari manis. Jangan-jangan ini ada pengawetnya. Justru karena murah saya takut makan, akhirnya nggak berani beli lagi. Andaikan mahal saya beli lagi gitu kan. Jadi price ini harus sesuai antara nilai dengan harga. Itu namanya price. Yang ketiga apa? Place. Place itu adalah tempat mudah dijangkau. Kalau kita itu buka BMT, kira-kira dekatnya mana? Dekat pasar, Pak. Karena konsumennya siapa? Ya orang-orang kelas menengah ke bawah. Dan dengan tempatnya, layaknya jangan terlalu mewah. Coba sama buat BMT, gedungnya bagus. Beri coba masuk nggak kira-kira? Takut. Sampai buka warung, yang warung itu cuman menjual rujak, misalnya menjual mie, gedungnya mewah, nggak laku, Pak. Orang takut mau beli. Ya sesuai dah. Biasanya kalau rujak tuh belinya siapa? Ya mak-mak biasalah gitu ya. Itu namanya place.
Kemudian konteks sekarang place itu dengan marketplace ya, dengan bisnis online itu bagian daripada place. Kita bisa jualan melalui WA, bisa jualan melalui FB, bisa menjualan melalui IG, bisa jualin melalui misalnya YouTube dan sebagainya. Kita bisa berjualan. Itu namanya place. Sesuai dengan kebutuhan. Yang terakhir ini promosi. Ini mohon maaf nih promosi saya akan beri garis bawahi. Banyak orang mempromosikan sesuatu itu menampilkan atau mempromosikan barang yang tidak ada. Itu makin cepat sampean, makin rajin mempromosikan itu, makin cepat bisnisnya hancur. Karena makin banyak orang yang tertipu, berarti makin cepat ekonominya sampean itu hancur. Banyak promosi-promosi kadang-kadang itu umpamanya kue, itu promosinya bagus, enak, ternyata saya dirasakan nggak enak. Nah, promosi ini hanya menyampaikan produk yang kita miliki. Nah, orang banyak promosi dan kemudian media promosi untuk siapa? Lu kalau ibu-ibu umpamanya sasaran segmentasi pasarnya misalnya pakai brosur, kita nggak pernah baca brosur. Loh, anak muda lalu dia itu pakai brosur, ya nggak laku apa? Mungkin kita pakai flyer, kirim pakai WA, mungkin itu lebih cepat. Nah, itu namanya promosi. Jadi kalau bicara pemasaran itu ada 5. Ada segmentasi pasar, kita mau dagangan dengan siapa. Yang kedua, kita ada produk kita ini memang dapat diterima dan bagus menurut konsumen. Yang 3 adalah price. Harga ini sesuai dengan nilai, tidak harus murah, tapi kadang-kadang harus mahal. Yang ketiga itu 4 adalah place, mudah dijangkau. Kemudian yang kelima apa? Promotion. Promotion itu hanya menyampaikan apa produk yang kita miliki. Itu dalam teori bisnis begitu. Ya, saya kira begitu. Itu gambar-gambaran. Kata kunci hanya satu. Diskusi sudah selesai. Ngaji sudah selesai. Hanya satu yang belum. Ketekatan. Kalau kita mau diskusi, maka sulit. Maka saya itu mendapatkan pengusaha-pengusaha besar itu rata-rata sisi sekolahnya tidak banyak. Kenapa? Kalau orang itu tidak banyak ilmu, itu tidak banyak perhitungan, sudah mulai apa yang bisa kita lakukan. Tapi kalau orang itu pintar, itu banyak perhitungan. Maka ada orang pintar, ada orang cerdas, beda Pak. Kalau orang pintar itu mengikuti itu ada hitungannya semua. Kalau orang cerdas selalu bisa membaca peluang. Apa yang bisa kita kerjakan. Dan itu yang saya ajarkan. Keluarga saya mengajarkan begini Pak. Kerjakanlah apa yang ada, tapi jangan pernah puas dengan apa yang ada. Itu didoktrin oleh keluarga saya. Maka kalau saya bisanya itu bicara di YouTube, saya ngomong di YouTube, saya nggak nunggu TV. Kalau bisa bicara di FB, ya ngomong di FB, ngapain kita? Kalau saya tuh bisa, santri saya hanya satu, ya satu aja yang saya ajari, nggak nunggu 10. Tapi saya ngajar 1 orang, saya punya semangat 1000 orang. Saya jamaah ini yang jumlahnya kurang lebih sekitar 30 orang, saya ini semangatnya seperti kayak jemaah pengajian di pentas terbuka 1000 orang. Apalagi saya live pakai FB, penontonnya itu sudah ratusan gitu. Saya tetap semangatnya yang tinggi. Kenapa? Karena kerjakan apa yang ada, tapi tidak pernah puas dengan apa yang ada. Itulah, maka karena itu kalau kita ingin ada tindak lanjuti selesai pengajian ini, maka ada tindak lanjut untuk rapat khusus. Terutama Pak Herman ini sudah tidak dilakukan pengusahaan keahliannya. Cuman yang perlu didiskusikan dulu, siapa yang selama ini kita tahu dia amanah. Sidik bisa, tapi belum tentu amanah. Kemudian yang kedua, lakukan studi kelayakan. Kira-kira kekuatan kita nih apa yang bisa kita lakukan? Apa yang kita yang kecil? Oh, sekarang gerakan misalnya tanam. Sudah kita nanti gerakan tanam. Apa? Nanam sayur-sayuran di pot rumahnya masing-masing. Nanti hasilnya dijual bersama, sama dijual di jamaah masjid. Nanti kalau dia nanam misalnya menanam misalnya sayuran, sudahlah sama jamaahnya yang beli. Kalau ke sini nanti jualan mungkin sayur terong, cabai dan sebagainya. Itulah mungkin dari saya. Ini sudah lebih 12 menit dari yang minta. Mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah Bapak-bapak dan Ibu pengajian Ahad minggu pertama. Biasanya Ahad hanya 3.
informasi dari